boleh jadi nanti setelah meninggal baru kemudian para muridnya melihat karamah yang ada dalam diri orang saleh tersebut. Atau boleh jadi kekaramatan itu tidak diperlihatkan, jadi yang tahu hanya Allah. Nah, bagaimana posisi orang seperti ini? Kita lihat dalam beberapa referensi, misalnya ini disebutkan Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis ini bisa kita lihat di beberapa referensi hadis. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ayyuma rajulin mata min ashabi bi baladihi fa huwa qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyam. Siapa saja di antara sahabat saya yang meninggal di kampungnya, jadi sahabat-sahabat yang sudah menyebar ke beberapa daerah, ada di Syam, ada di Yaman, bahkan di luar negara Arab, seperti beberapa tabi'in, bahkan sahabat melakukan dakwah bukan hanya di negara Arab, sampai ke negara Uni Soviet yang sekarang Bukhara, dan bahkan ada sampai ke negeri Cina. Kata Rasulullah, kalau mereka meninggal di daerahnya, pemimpinnya, dia menjadi penghulunya dan menjadi obor di hari kemudian. Ini kalau diteruskan ke bawah, maka ulama-ulama, taruhlah misalnya kita di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan khususnya, menjadi ulama besar dan menjadi pejuang, misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang banyak dicatat oleh orang tentang karamahnya, dan terbukti di mana saja ada beliau, diasingkan dimanapun tempatnya, tapi kemudian Allah memberikan keselamatan, bahkan beliau mengajarkan dakwah risalah dimanapun itu diasingkan, sampai di Cape Town di Afrika Selatan itu masih terus menjalankan syiar dakwahnya, dan menjadi kebanggaan dimanapun tempat itu pernah didatangi, ditinggali oleh beliau, termasuk kita di Makassar. Nah, itu bisa saja kalau berdasarkan riwayat hadis ini, maka menjadi qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Ada yang menjadi obor orang-orang Makassar. Begitu juga di Jawa. Ya, banyak ulama-ulama yang dikenal, misalnya ulama 9 yang disebut dengan Wali Songo, karena jeripayahnya para ulama-ulama Wali Songo ini
yang mengajarkan dakwah kepada kita, sehingga orang-orang di Nusantara ini bisa mengenal Islam. Itu qaiduna, itu menjadi obor nanti di hari kemudian. Jadi misalnya orang Nusantara, mana obornya? Oh, ini obornya, ini cahayanya di sini, para ulama-ulama ini. Dan Al-Quran menyebutkan yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Manusia itu nanti dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Jadi perlu ada imam yang kita ikuti. Karena kalau kita tidak ada ikutan, kepada siapa kita ikut, maka pertanggungjawaban keagamaan itu nanti agak susah. Misalnya kita salat, siapa yang ngajari kamu salat? Jangan sampai ajaran salatnya itu berbeda dengan Rasulullah. Nah, ketika ada yang menyambungkan kepada Rasulullah, maka ulama itulah yang menjadi qaiduna. Misalnya kita ini, kita berwudu, kita salat misalnya sampai sekarang, siapa yang ngajari kita berwudu? Oh, masih orang tua kita, masih guru kita. Siapa yang ngajari? Guru dan orang tua kita. Gurunya lagi, terus ke atas. Ternyata sampai kepada Imam Syafi'i, sekalipun kita tidak tahu. Berarti kalau begini, qaiduna dalam hal salat, dalam hal berwudu misalnya adalah Imam Syafi'i. Cuma perlu kita tahu sanadnya. Itulah pentingnya belajar. Jadi kalau misalnya ada guru kita, Guru Tabaharudin misalnya, yang masih hidup, ya kita bisa menjadikan imamuna. Di situ kita belajar agama, karena sanadnya jelas. Kalau diurut secara ilmiah, sanad keagamannya, sanad keilmuannya itu runut sampai kepada sahabat. Dan ketika sampai kepada sahabat, maka pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya. Orang-orang seperti ini itu bukan hanya hidupnya bermanfaat, tapi juga kematiannya masih bisa bermanfaat, karena mereka sesungguhnya tidak mati. Ayat mengatakan, wala taqulu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian berkata orang yang mati fi sabilillah, matinya baik karena memperjuangkan agama. Ulama-ulama misalnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, itu hidupnya sepenuhnya untuk agama, hidupnya seluruhnya untuk Islam. Maka kematiannya itu adalah sesungguhnya hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, hanya berpindah tempat. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Makanya dalam beberapa referensi disebutkan, misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyah, ini disebutkan satu riwayat bahwasanya Rabi' bin Sulaiman menyampaikan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah keluar ke Mesir, lalu kemudian menjumpai Rabi'.
Jadi Imam Syafi'i sengaja mencari Rabi'. Apa yang dilakukan? Imam Syafi'i berpesan, tolong bawakan ini catatan surat kepada Abi Abdillah dan tunggu jawabannya. Lalu kemudian Rabi' mencari, jadi yang dimaksud Abi Abdillah itu adalah Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian pergilah ke Baghdad mencari Ahmad bin Hanbal. Ternyata ditemukan sementara melaksanakan salat subuh. Lalu setelah ketemu, Rabi' ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu diserahkanlah surat dari Imam Syafi'i itu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Rabi', kau lihat tidak tulisan isinya itu, tulisannya Imam Syafi'i di dalam? Nazarta fihi? Faqultu la. Saya tidak berani buka suratnya Imam Syafi'i. Ini surat untuk kamu, wahai Imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengirim surat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Ya Aba Abdillah, faqal yudhkaru fihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Imam Syafi'i itu pernah didatangi Nabi dalam tidurnya. Pesannya Nabi kepada Imam Syafi'i, uktub ila Abi Abdillah faqra alaihi salam. Tulis surat kepada Abi Abdillah, sampaikan salam saya. Jadi ini Nabi yang datang kepada Imam Syafi'i dalam tidurnya Imam Syafi'i, lalu berpesan, tulis surat, menyurat kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salam saya. Yang kedua, innaka satuntahan, sampaikan Imam Ahmad itu nanti akan diuji, dia mendapatkan cobaan besar. Lalu kemudian sampai kepada ungkapan, sampai kepada satu tulisan, fala tujibuhum fayarfa'ullahu laka 'alaman ila yaumil qiyamah. Sabar saja, jangan terlalu direspon. Ya, sabar saja dengan ujian itu, karena itu nanti menjadi penanda pada hari kiamat. Jadi dulu pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintahan ketika itu dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah yang agak berbeda, jauh berbeda dengan pandangan ahli sunnah yang dipahami oleh Ahmad bin Hanbal tentang Al-Quran. Jadi menurut pemahaman Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu dipaksa Ahmad bin Hanbal ikut pada pandangan itu. Menurut ahli sunnah bahwa kalam Allah itu menyatu dalam dirinya. Nah, sementara Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran itu adalah ciptaan. Nah, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian sampai di penjara. Ya, dan disiksa dalam penjara. Lalu kemudian Rasulullah berpesan dalam surat itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sampaikan dia akan mendapatkan ujian dan sabar. Ya, jangan dilayani, jangan direspon. Apa kemudian
Rabi'. Qala Rabi', faqultu lahu al-bishara ya Aba Abdillah. Ini justru berita gembira, ya, karena disupport oleh Nabi, ya, disupport oleh Nabi. Lalu kemudian dari baju yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia buka. Kemudian dia berkata, tolong sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i. Ini oleh-olehnya. Jadi dia balas dengan bajunya. Jadi Imam Syafi'i mengirim surat, isinya bahwa didatangi oleh Nabi. Ini kalau ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, maka pasti itu mimpinya benar. Karena ada riwayat hadis, tidak mungkin Nabi dijelma oleh makhluk yang lain. Beda kalau ada orang mimpi lihat Tuhan, berarti mau bote-bote, ternyata wanita, mungkin yang lain-lain dilihat. Tapi kalau ada orang yang mimpi lihat Nabi, maka itu mimpinya benar. Dan ini yang mimpi ini bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i, ulama besar dan masih keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu ada cucunya Nabi. Mimpi didatangi oleh Rasulullah dengan memberi pesan. Nah, lalu kemudian karena begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal menerima surat itu, ini yang datang ini Nabi sebenarnya yang datang ini melalui suratnya Imam Syafi'i. Dia berikan fakhala'a ahada qamisihi, dia memberikan satu baju sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian sesampainya di Mesir, dia serahkan baju itu kepada Imam Syafi'i. Ini dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Baju ini saya mau jadikan sebagai berkah. Coba, saya mau jadikan sebagai berkah. Baju ini saya mau basahi, kemudian airnya saya mau jadikan sebagai bentuk keberkahan. Jadi barakahna wajuna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba antara guru dengan murid. Jadi karena melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Ahmad bin Hanbal, lalu bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sebenarnya hanya sekedar baju, tapi siapa yang punya baju itu? Yang punya baju itu bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Dia manusia yang luar biasa. Bukan bajunya sebenarnya, tapi yang punyanya itu. Itu kemudian apa kata? Walakin bulhu wadfa' ilayya al-ma la atabarraku bihi. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Nah, persis sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya kepada ayahnya melalui saudara-saudaranya. Jadi setelah Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang dulu menenggelamkannya di sumur, menjobloskannya di sumur, dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu buta karena kesedihannya, maka kata Nabi Yusuf, idhab bi qamisi hadha, kau pulang bawa ini bajuku, fa'alquhu fi wajhi abi, usap bajuku ini di matanya bapak, usapkan ini baju saya di matanya bapak, ya'ti basira, nanti bapak akan melihat ke Mesir, melihat matanya terbuka kembali dan bisa ke Mesir.
Apakah baju yang menyembuhkan? Bukan baju yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi siapa yang punya baju itu? Bukan orang biasa, orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini namanya barakana wa junnah. Nah, barakana wa junnah. Barakana wa junnah Nabi Yusuf. Nah, Imam Syafi'i juga melakukannya berdasarkan riwayat-riwayat referensi kitab-kitab fikih seperti Tabaqatus Syafi'iyah. Bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia rawat dengan baik. Dia jadikan sebagai wasilatut tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Ada lagi satu riwayat Tarikh Baghdad lil Baghdadi, Manaqib Abi Hanifah lil Imam Ahmad Al-Makki. Ini nasnya, teksnya seperti ini. Kana Sayyiduna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Tarikh Baghdad lil Baghdadi. Jadi ini referensinya jelas, dan buku-buku seperti ini buku mu'tabar, ya, bukan mengada-ada ini. Apa disebutkan? Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawm, yakni zairan. Saya kalau ada di kampungnya di mana Imam Abu Hanifah dikuburkan, maka saya berziarah ke makamnya, ke makam kuburnya Abi Hanifah hampir setiap hari. Fa idza aradtu li hajah sallaitu raka'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah Ta'ala al-haja indahu. Kalau saya ada hajat, maka saya salat 2 rakaat. Lalu kemudian saya berziarah ke makamnya dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping makamnya. Jadi bukan memohon meminta kepada kuburan, bukan. Karena meminta kepada kuburan itu satu perbuatan syirik. Hanya menjadikan sebagai bentuk kedekatan bahwa orang ini bukan orang biasa di mata Allah. Dia manusia yang luar biasa, menjadi penerus Nabi. Maka Imam Syafi'i melaksanakan terlebih dahulu sebelum berziarah salat 2 rakaat, lalu kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat-riwayat seperti ini banyak kita jumpai. Makanya ada beberapa penjelasan bahwa agar supaya orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, maka ada ulama yang menyatakan, dan itu berdasarkan sebuah riwayat juga, bahwa harus diberi penanda. Jadi orang-orang seperti ini ketika meninggal harus diberi penanda di makamnya, namanya kubbah, supaya tadi klop dengan hadisnya Nabi, fahuwa qaiduhum. Orang seperti ini tuh
menjadi pemimpin satu masyarakat. Jadi kalau ada misalnya makam, karena yang bersangkutan ini adalah ulama atau pejuangnya masyarakat itu, maka harus diberikan penanda. Tidak boleh disamakan dengan yang lain. Ini sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, sebagai pelajaran bagi masyarakatnya, orang belakangan, bahwa orang ini berjasa kepada agama, berjasa kepada umat, berjasa kepada bangsa. Itu boleh diberi penanda kubah sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan, dan juga manfaatnya kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa imam-imam yang lainnya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa dalam kitab Mishkatul Masabih Syamsuddin Muhammad Al-Jazari, dalam satu kitab Al-Musamma bi Tashihil Masabih, apa kata beliau? Inni zurtu qabr al-Imam Muslim bin Naisabur wa qara'tu ba'da sahihihi ala sabil tayammuni wat tabarruk inda qabrihi wa ra'aitu athar al-barakati wa raja' al-ijabah fi turbatihi. Jadi kuburnya Imam Muslim di Naisabur. Imam Muslim itu banyak meriwayatkan hadis, dan posisi hadis, akurasi hadisnya itu menempati urutan kedua setelah Imam Bukhari. Ya, setelah Imam Bukhari. Apa kata beliau? Saya kalau berziarah ke makamnya Imam Muslim, maka saya senang mempelajari atau membaca karangan-karangannya di sampingnya. Jadi kan berdasarkan tadi ayat tadi bahwa sebenarnya tidak mati. Orang yang dalamnya itu bukan orang biasa, cuma pindah alamnya. Dan kalau kita misalnya dulu di situ baca kitab-kitabnya, apa salahnya kalau baca kitab-kitabnya di situ? Nah, ini kan tidak mati dia dalam, menyaksikan semuanya. Justru perpindahan alamnya orang-orang seperti ini, tatapannya itu semakin tajam. Tidak ada lagi sekat. Kan Al-Quran menyatakan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami lepaskan semua tirai yang bisa menghalangi pandangannya. Kita sekarang ini terhalangi Pak pandangan kita oleh mata yang menghalangi kita, karena mata ada keterbatasan. Tapi ketika mata itu sudah tidak ada, maka pandangannya bukan mata lagi seperti mata kita sekarang. Allah singkap itu, Allah buka itu tirai. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi inilah, kalau kita pahami seperti ini, beda caranya orang berziarah ke makam Nabi dengan pemahaman seperti ini. Dengan orang yang berziarah ke makam Nabi, pemahamannya sudah tidak seperti itu. Mensakralkan ziarah ke makam Nabi, mensakralkan ziarah ke makam-makam para wali, berbeda dengan orang yang hanya datang ziarah begitu saja, hanya sekedar assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada bekas spiritual sebagaimana yang disebutkan para ulama-ulama ini.
Dan itulah maknanya berkah. Beda kalau orang yang tidak memahami berkah, hanya sekedar lewat begitu saja. Tapi orang yang pahami ayat-ayat seperti ini tadi, bahwa sebenarnya kita hadir di makam Rasulullah, kita hadir di makam-makam para wali, itu sesungguhnya disaksikan oleh orang dengan Rasulullah. Rasulullah saksikan, para wali-wali itu menyaksikan, karena sesungguhnya mereka tidak meninggal. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi sesungguhnya mereka menikmati alamnya, menikmati kematiannya, dan mereka bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan itu menjadi pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Itu ayat-ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Nah, karena itu jamaah sekalian, memang perlu kita menempatkan diri kita ketika kita misalnya melakukan ziarah. Perintah ziarah ke kuburan itu adalah perintah Nabi yang memang dulu dilarang. Jadi ada dua pilihan, memang Nabi pernah melarang, lalu Nabi mempersilahkan. Apakah kita ini termasuk orang yang dilarang? Kalau niat kita lain-lain, berarti kita dilarang. Jadi kalau merasa niatnya bermasalah, berarti bapak termasuk orang yang dilarang, jangan mikir ke kubur. Tapi kalau niat kita tadi sudah sama dengan perintah ayat ini, sudah sama dengan perintah hadis ini, sudah sama dengan pandangan ulama ini, berarti bapak yang disunahkan pergi berziarah. Ya, jadi tinggal dipilih saja. Kita termasuk orang yang dilarang, berarti kita tidak mendapatkan keberkahannya. Ya, pun kalau misalnya ada yang pergi ke makam Nabi hanya sekedar berkunjung saja, tidak ada kontak batin. Kenapa muazin Rasulullah Bilal mimpi didatangi oleh Nabi, dan Nabi bilang, saya rindu dengan suaramu. Ya. Lalu kemudian Bilal pergi ke Madinah, hanya pergi azan saja, mau memperdengarkan suaranya kepada Rasulullah, padahal saudara Rasulullah meninggal. Tapi kenapa Rasulullah datang dalam tidurnya Bilal? Saya rindu suaramu. Lalu tinggalkan Ethiopia, Afrika, pergi ke Madinah untuk azan. Ya, karena Rasulullah mendengarkan itu. Nah, kalau ada orang hanya sekedar pergi ke makam Rasulullah, hanya sekedar ziarah saja, bahkan ada lagi pandangan yang mengatakan tidak boleh pergi ziarah. Nah, ini kan lebih kacau lagi nih. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada itu ziarah. Mungkin dia termasuk orang yang dilarang ziarah dia. Ya, berarti tidak mendapatkan keberkahannya. Sayang kalau fasilitas keberkahan itu ada, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran hadis, dan ajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, inilah pengajian kita, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh jadi nanti setelah meninggal baru kemudian para muridnya melihat karamah yang ada dalam diri orang saleh tersebut. Atau boleh jadi kekaramatan itu tidak diperlihatkan, jadi yang tahu hanya Allah. Nah, bagaimana posisi orang seperti ini? Kita lihat dalam beberapa referensi, misalnya ini disebutkan Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis ini bisa kita lihat di beberapa referensi hadis. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ayyuma rajulin mata min ashabi bi baladihi fa huwa qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Siapa saja di antara sahabat saya yang meninggal di kampungnya, jadi sahabat-sahabat yang sudah menyebar ke beberapa daerah, ada di Syam, ada di Yaman, bahkan di luar negara Arab, seperti beberapa tabi'in, bahkan sahabat melakukan dakwah bukan hanya di negara Arab, sampai ke negara Uni Soviet yang sekarang Bukhara, dan bahkan ada sampai ke negeri Cina. Kata Rasulullah, kalau mereka meninggal di daerahnya, pemimpinnya, dia menjadi penghulunya dan menjadi obor di hari kemudian. Ini kalau diteruskan ke bawah, maka ulama-ulama, taruhlah misalnya kita di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan khususnya, menjadi ulama besar dan menjadi pejuang, misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang banyak dicatat oleh orang tentang karamahnya, dan terbukti di mana saja ada beliau, diasingkan dimanapun tempatnya, tapi kemudian Allah memberikan keselamatan. Bahkan beliau mengajarkan dakwah risalah dimanapun itu diasingkan, sampai di Cape Town di Afrika Selatan itu masih terus menjalankan syiar dakwahnya, dan menjadi kebanggaan dimanapun tempat itu pernah didatangi, ditinggali oleh beliau, termasuk kita di Makassar. Nah, itu bisa saja kalau berdasarkan riwayat hadis ini, maka menjadi qaiduhum wa nurhum yaumal qiyamah. Ada yang menjadi obor orang-orang Makassar. Begitu juga di Jawa. Ya, banyak ulama-ulama yang dikenal, misalnya ulama 9 yang disebut dengan Wali Songo, karena jeripayahnya para ulama-ulama Wali Songo ini
yang mengajarkan dakwah kepada kita, sehingga orang-orang di Nusantara ini bisa mengenal Islam. Itu qaiduna, itu menjadi obor nanti di hari kemudian. Jadi misalnya orang Nusantara, mana obornya? Oh, ini obornya, ini cahayanya di sini, para ulama-ulama ini. Dan Al-Quran menyebutkan, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Manusia itu nanti dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Jadi perlu ada imam yang kita ikuti. Karena kalau kita tidak ada ikutan, kepada siapa kita ikut, maka pertanggungjawaban keagamaan itu nanti agak susah. Misalnya kita salat, siapa yang ngajari kamu salat? Jangan sampai ajaran salatnya itu berbeda dengan Rasulullah. Nah, ketika ada yang menyambungkan kepada Rasulullah, maka ulama itulah yang menjadi qaiduna. Misalnya kita ini, kita berwudu, kita salat misalnya sampai sekarang, siapa yang ngajari kita berwudu? Oh, masih orang tua kita, masih guru kita. Siapa yang ngajari? Guru dan orang tua kita. Gurunya lagi, terus ke atas. Ternyata sampai kepada Imam Syafi'i, sekalipun kita tidak tahu. Berarti kalau begini, qaiduna dalam hal salat, dalam hal berwudu misalnya adalah Imam Syafi'i. Cuma perlu kita tahu sanadnya. Itulah pentingnya belajar. Jadi kalau misalnya ada guru kita, Guru Tabaharudin misalnya, yang masih hidup, ya kita bisa menjadikan imamuna. Di situ kita belajar agama, karena sanadnya jelas. Kalau diurut secara ilmiah, sanad keagamaannya, sanad keilmuannya itu runut sampai kepada sahabat. Dan ketika sampai kepada sahabat, maka pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya. Orang-orang seperti ini itu bukan hanya hidupnya bermanfaat, tapi juga kematiannya masih bisa bermanfaat, karena mereka sesungguhnya tidak mati. Ayat mengatakan, wala taqulu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian berkata orang yang mati fi sabilillah, matinya baik karena memperjuangkan agama. Ulama-ulama misalnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, itu hidupnya sepenuhnya untuk agama, hidupnya seluruhnya untuk Islam. Maka kematiannya itu adalah sesungguhnya hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, hanya berpindah tempat. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Makanya dalam beberapa referensi disebutkan, misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyah, ini disebutkan satu riwayat bahwasanya Rabi' bin Sulaiman menyampaikan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah keluar ke Mesir, lalu kemudian menjumpai Rabi'.
Jadi Imam Syafi'i sengaja mencari Rabi'. Apa yang dilakukan? Imam Syafi'i berpesan, tolong bawakan ini catatan surat kepada Abi Abdillah dan tunggu jawabannya. Lalu kemudian Rabi' mencari, jadi yang dimaksud Abi Abdillah itu adalah Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian pergilah ke Baghdad mencari Ahmad bin Hanbal. Ternyata ditemukan sementara melaksanakan salat subuh. Lalu setelah ketemu, Rabi' ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu diserahkanlah surat dari Imam Syafi'i itu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Rabi', kau lihat enggak tulisan isinya itu, tulisannya Imam Syafi'i di dalam? Nazarta fihi? Faqultu la. Saya tidak berani buka suratnya Imam Syafi'i. Ini surat untuk kamu, wahai Imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengirim surat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Ya Aba Abdillah, faqal yudhkaru fihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum. Imam Syafi'i itu pernah didatangi Nabi dalam tidurnya. Pesannya Nabi kepada Imam Syafi'i, uktub ila Abi Abdillah faqra alaihi salam. Tulis surat kepada Abi Abdillah, sampaikan salam saya. Jadi ini Nabi yang datang kepada Imam Syafi'i dalam tidurnya Imam Syafi'i, lalu berpesan, tulis surat, menyurat kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salam saya. Yang kedua, innaka satumtahan, sampaikan Imam Ahmad itu nanti akan diuji, dia mendapatkan cobaan besar. Lalu kemudian sampai kepada ungkapan, sampai kepada satu tulisan, fala tujibuhum fayarfa'ullahu laka 'alaman ila yaumil qiyamah. Sabar saja, jangan terlalu direspon. Ya, sabar saja dengan ujian itu, karena itu nanti menjadi penanda pada hari kiamat. Jadi dulu pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintahan ketika itu dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah yang agak berbeda, jauh berbeda dengan pandangan ahli sunnah yang dipahami oleh Ahmad bin Hanbal tentang Al-Quran. Jadi menurut pemahaman Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu dipaksa Ahmad bin Hanbal ikut pada pandangan itu. Menurut ahli sunnah bahwa kalam Allah itu menyatu dalam dirinya. Nah, sementara Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran itu adalah ciptaan. Nah, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian sampai di penjara. Ya, dan disiksa dalam penjara. Lalu kemudian Rasulullah berpesan dalam surat itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sampaikan dia akan mendapatkan ujian dan sabar. Ya, jangan dilayani, jangan direspon. Apa kemudian
Rabi'. Qala Rabi', faqultu lahu al-bishara ya Aba Abdillah. Ini justru berita gembira, ya, karena disupport oleh Nabi, ya, disupport oleh Nabi. Lalu kemudian dari baju yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia buka. Kemudian dia berkata, tolong sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i. Ini oleh-olehnya. Jadi dia balas dengan bajunya. Jadi Imam Syafi'i mengirim surat, isinya bahwa didatangi oleh Nabi. Ini kalau ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, maka pasti itu mimpinya benar. Karena ada riwayat hadis, tidak mungkin Nabi dijelma oleh makhluk yang lain. Beda kalau ada orang mimpi lihat Tuhan, berarti mau bote-bote, ternyata wanita, mungkin yang lain-lain dilihat. Tapi kalau ada orang yang mimpi lihat Nabi, maka itu mimpinya benar. Dan ini yang mimpi ini bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i, ulama besar dan masih keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu ada cucunya Nabi. Mimpi didatangi oleh Rasulullah dengan memberi pesan. Nah, lalu kemudian karena begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal menerima surat itu, ini yang datang ini Nabi sebenarnya yang datang ini melalui suratnya Imam Syafi'i. Dia berikan fakhala'a ahada qamisihi, dia memberikan satu baju sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian sesampainya di Mesir, dia serahkan baju itu kepada Imam Syafi'i. Ini dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian akhirnya saya menjadikan sebagai bentuk keberkahan. Jadi barakahna wajuna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba antara guru dengan murid. Jadi karena melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Ahmad bin Hanbal, lalu bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sebenarnya hanya sekedar baju, tapi siapa yang punya baju itu? Yang punya baju itu bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Dia manusia yang luar biasa. Bukan bajunya sebenarnya, tapi yang punyanya itu. Itu kemudian apa kata? Walakin bulhu wadfa' ilayya al-ma' la atabarraku bihi. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Nah, persis sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya kepada ayahnya melalui saudara-saudaranya. Jadi setelah Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang dulu menenggelamkannya di sumur, menjobloskannya di sumur, dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu buta karena kesedihan. Usapkan ini baju saya di matanya bapak. Ya'ti basira, nanti bapak akan melihat ke Mesir, melihat matanya terbuka kembali dan bisa ke Mesir. Apakah baju yang menyembuhkan? Bukan baju yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi siapa yang punya baju itu? Bukan orang biasa, orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini namanya barakana wa junnah. Barakana wa junnah. Barakana wa junnah Nabi Yusuf. Nah, Imam Syafi'i juga melakukannya berdasarkan riwayat-riwayat referensi kitab-kitab fikih seperti Tabaqatus Syafi'iyah
Bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia rawat dengan baik. Dia jadikan sebagai wasilatut tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Ada lagi satu riwayat Tarikh Baghdad lil Baghdadi, Manaqib Abi Hanifah lil Imam Ahmad Al-Makki. Ini nasnya, teksnya seperti ini. Kana Sayyiduna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Tarikh Baghdad lil Baghdadi. Jadi ini referensinya jelas, dan buku-buku seperti ini buku mu'tabar, ya, bukan mengada-ada ini. Apa disebutkan? Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawm, yakni zairan. Saya kalau ada di kampungnya di mana Imam Abu Hanifah dikuburkan, maka saya berziarah ke makamnya, ke makam kuburnya Abi Hanifah hampir setiap hari. Fa idza aradtu li hajah sallaitu raka'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah Ta'ala al-haja indahu. Kalau saya ada hajat, maka saya salat 2 rakaat, lalu kemudian saya berziarah ke makamnya dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping makamnya. Jadi bukan memohon meminta kepada kuburan, bukan. Karena meminta kepada kuburan itu satu perbuatan syirik. Hanya menjadikan sebagai bentuk kedekatan bahwa orang ini bukan orang biasa di mata Allah. Dia manusia yang luar biasa, menjadi penerus Nabi. Maka Imam Syafi'i melaksanakan terlebih dahulu sebelum berziarah salat 2 rakaat, lalu kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat-riwayat seperti ini banyak kita jumpai. Makanya ada beberapa penjelasan bahwa agar supaya orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, maka ada ulama yang menyatakan, dan itu berdasarkan sebuah riwayat juga, bahwa harus diberi penanda. Jadi orang-orang seperti ini ketika meninggal harus diberi penanda di makamnya, namanya kubbah, supaya tadi klop dengan hadisnya Nabi, fahuwa qaiduhum. Orang seperti ini tuh menjadi pemimpin satu masyarakat. Jadi kalau ada misalnya makam, karena yang bersangkutan ini adalah ulama atau pejuangnya masyarakat itu, maka harus diberikan penanda. Tidak boleh disamakan dengan yang lain. Ini sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, sebagai pelajaran bagi masyarakatnya, orang belakangan, bahwa orang ini berjasa kepada
agama, berjasa kepada umat, berjasa kepada bangsa, itu boleh diberi penanda qubbah sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan, dan juga manfaatnya kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa imam-imam yang lainnya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa dalam kitab Mishkatul Masabih Syamsuddin Muhammad Al-Jazari, dalam satu kitab Al-Musamma bi Tashihil Masabih, apa kata beliau? Inni zurtu qabr al-Imam Muslim bin Naisabur wa qara'tu ba'da sahihihi ala sabil at-tayammuni wat tabarruk 'inda qabrihi wa ra'aitu athar al-barakati wa raja' al-ijabah fi turbatihi. Jadi kuburnya Imam Muslim di Naisabur. Imam Muslim itu banyak meriwayatkan hadis, dan posisi hadis, akurasi hadisnya itu menempati urutan kedua setelah Imam Bukhari. Ya, setelah Imam Bukhari. Apa kata beliau? Saya kalau berziarah ke makamnya Imam Muslim, maka saya senang mempelajari atau membaca karangan-karangannya di sampingnya. Jadi kan berdasarkan tadi ayat tadi bahwa sebenarnya tidak mati, orang yang dalamnya itu bukan orang biasa, cuma pindah alamnya. Dan kalau kita misalnya dulu di situ baca kitab-kitabnya, apa salahnya kalau baca kitab-kitabnya di situ? Nah, ini kan tidak mati dia dalam menyaksikan semuanya. Justru perpindahan alamnya orang-orang seperti ini, tatapannya itu semakin tajam. Tidak ada lagi sekat. Kan Al-Quran menyatakan, fakashafna ankal dita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami lepaskan semua tirai yang bisa menghalangi pandangannya. Kita sekarang ini terhalangi Pak pandangan kita oleh mata yang menghalangi kita, karena mata ada keterbatasan. Tapi ketika mata itu sudah tidak ada, maka pandangannya bukan mata lagi seperti mata kita sekarang. Allah singkap itu, Allah buka itu tirai. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Jadi inilah kalau kita pahami seperti ini, beda caranya orang berziarah ke makam Nabi dengan pemahaman seperti ini. Dengan orang yang berziarah ke makam Nabi, pemahamannya sudah tidak seperti itu. Mensakralkan ziarah ke makam Nabi, mensakralkan ziarah ke makam-makam para wali, berbeda dengan orang yang hanya datang ziarah begitu saja, hanya sekedar assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada bekas spiritual sebagaimana yang disebutkan para ulama-ulama ini. Dan itulah maknanya berkah. Beda kalau orang yang tidak memahami berkah, hanya sekedar lewat begitu saja. Tapi orang yang pahami ayat-ayat seperti ini tadi, bahwa sebenarnya kita hadir di makam Rasulullah, kita hadir di makam-makam para wali, itu sesungguhnya disaksikan oleh orang dengan Rasulullah. Rasulullah saksikan, para wali-wali itu menyaksikan, karena sesungguhnya mereka
tidak meninggal. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi sesungguhnya mereka menikmati alamnya, menikmati kematiannya, dan mereka bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan itu menjadi pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Itu ayat-ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Nah, karena itu jamaah sekalian, memang perlu kita menempatkan diri kita ketika kita misalnya melakukan ziarah. Perintah ziarah ke kuburan itu adalah perintah Nabi yang memang dulu dilarang. Jadi ada dua pilihan, memang Nabi pernah melarang, lalu Nabi mempersilahkan. Apakah kita ini termasuk orang yang dilarang? Kalau niat kita lain-lain, berarti kita dilarang. Jadi kalau merasa niatnya bermasalah, berarti Bapak termasuk orang yang dilarang. Jangan mikir ke kubur. Tapi kalau niat kita tadi sudah sama dengan perintah ayat ini, sudah sama dengan perintah hadis ini, sudah sama dengan pandangan ulama ini, berarti Bapak yang disunahkan pergi berziarah. Ya, jadi tinggal dipilih saja. Kita termasuk orang yang dilarang, berarti kita tidak mendapatkan keberkahannya. Ya, pun kalau misalnya ada yang pergi ke makam Nabi hanya sekedar berkunjung saja, tidak ada kontak batin. Kenapa muazin Rasulullah Bilal mimpi didatangi oleh Nabi, dan Nabi bilang, saya rindu dengan suaramu. Ya. Lalu kemudian Bilal pergi ke Madinah, hanya pergi azan saja, mau memperdengarkan suaranya kepada Rasulullah, padahal saudara Rasulullah meninggal. Tapi kenapa Rasulullah datang dalam tidurnya Bilal? Saya rindu suaramu. Lalu tinggalkan Ethiopia, Afrika, pergi ke Madinah untuk azan. Ya, karena Rasulullah mendengarkan itu. Nah, kalau ada orang hanya sekedar pergi ke makam Rasulullah, hanya sekedar ziarah saja, bahkan ada lagi pandangan yang mengatakan tidak boleh pergi ziarah. Wah, ini kan lebih kacau lagi nih. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada itu ziarah. Mungkin dia termasuk orang yang dilarang ziarah dia. Ya, berarti tidak mendapatkan keberkahannya. Sayang kalau fasilitas keberkahan itu ada, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran hadis, dan ajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, inilah pengajian kita, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh jadi nanti setelah meninggal baru kemudian para muridnya melihat karamah yang ada dalam diri orang saleh tersebut. Atau boleh jadi kekaramatan itu tidak diperlihatkan, jadi yang tahu hanya Allah. Nah, bagaimana posisi orang seperti ini? Kita lihat dalam beberapa referensi, misalnya ini disebutkan Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis ini bisa kita lihat di beberapa referensi hadis. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ayyuma rajulin mata min ashabi bi baladihi fa huwa qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Siapa saja di antara sahabat saya yang meninggal di kampungnya, jadi sahabat-sahabat yang sudah menyebar ke beberapa daerah, ada di Syam, ada di Yaman, bahkan di luar negara Arab, seperti beberapa tabi'in, bahkan sahabat melakukan dakwah bukan hanya di negara Arab, sampai ke negara Uni Soviet yang sekarang Bukhara, dan bahkan ada sampai ke negeri Cina. Kata Rasulullah, kalau mereka meninggal di daerahnya, bagi pemimpinnya, dia menjadi penghulunya dan menjadi obor di hari kemudian. Ini kalau diteruskan ke bawah, maka ulama-ulama, taruhlah misalnya kita di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan khususnya, menjadi ulama besar dan menjadi pejuang, misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang banyak dicatat oleh orang tentang karamahnya, dan terbukti di mana saja ada beliau, diasingkan dimanapun tempatnya, tapi kemudian Allah memberikan keselamatan. Bahkan beliau mengajarkan dakwah risalah dimanapun itu diasingkan, sampai di Cape Town di Afrika Selatan itu masih terus menjalankan syiar dakwahnya, dan menjadi kebanggaan dimanapun tempat itu pernah didatangi, ditinggali oleh beliau, termasuk kita di Makassar. Nah, itu bisa saja kalau berdasarkan riwayat hadis ini, maka menjadi qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Ada yang menjadi obor orang-orang Makassar. Begitu juga di Jawa. Ya, banyak ulama-ulama yang dikenal, misalnya ulama 9 yang disebut dengan Wali Songo, karena jeripayahnya para ulama-ulama Wali Songo ini
yang mengajarkan dakwah kepada kita sehingga orang-orang di Nusantara ini bisa mengenal Islam. Itu qaiduna, itu menjadi obor nanti di hari kemudian. Jadi misalnya orang Nusantara, mana obornya? Oh, ini obornya, ini cahayanya di sini, para ulama-ulama ini. Dan Al-Quran menyebutkan yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Manusia itu nanti dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Jadi perlu ada imam yang kita ikuti. Karena kalau kita tidak ada ikutan kepada siapa kita ikut, maka pertanggungjawaban keagamaan itu nanti agak susah. Misalnya kita salat, siapa yang ngajari kamu salat? Jangan sampai ajaran salatnya itu berbeda dengan Rasulullah. Nah, ketika ada yang menyambungkan kepada Rasulullah, maka ulama itulah yang menjadi qaiduna. Misalnya kita berwudu, kita salat misalnya sampai sekarang, siapa yang ngajari kita berwudu? Oh, masih orang tua kita, masih guru kita. Siapa yang ngajari? Guru dan orang tua kita. Gurunya lagi, terus ke atas. Ternyata sampai kepada Imam Syafi'i, sekalipun kita tidak tahu. Berarti kalau begini, qaiduna dalam hal salat, dalam hal berwudu misalnya adalah Imam Syafi'i. Cuma perlu kita tahu sanadnya. Itulah pentingnya belajar. Jadi kalau misalnya ada guru kita, Guru Tabaharudin misalnya, yang masih hidup, ya kita bisa menjadikan imamuna. Di situ kita belajar agama, karena sanadnya jelas. Kalau diurut secara ilmiah, sanad keagamannya, sanad keilmuannya itu runut sampai kepada sahabat. Dan ketika sampai kepada sahabat, maka pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya. Orang-orang seperti ini itu bukan hanya hidupnya bermanfaat, tapi juga kematiannya masih bisa bermanfaat, karena mereka sesungguhnya tidak mati. Ayat mengatakan, wala taqulu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian berkata orang yang mati fi sabilillah, matinya baik karena memperjuangkan agama. Ulama-ulama misalnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, itu hidupnya sepenuhnya untuk agama, hidupnya seluruhnya untuk Islam. Maka kematiannya itu adalah sesungguhnya hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, hanya berpindah tempat. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Makanya dalam beberapa referensi disebutkan, misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyah, ini disebutkan satu riwayat bahwasanya Rabi' bin Sulaiman menyampaikan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah keluar ke Mesir, lalu kemudian menjumpai Rabi'.
Jadi Imam Syafi'i sengaja mencari Rabi'. Apa yang dilakukan? Imam Syafi'i berpesan, tolong bawakan ini catatan surat kepada Abi Abdillah dan tunggu jawabannya. Lalu kemudian Rabi' mencari, jadi yang dimaksud Abi Abdillah itu adalah Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian pergilah ke Baghdad mencari Ahmad bin Hanbal. Ternyata ditemukan sementara melaksanakan salat subuh. Lalu setelah ketemu Rabi' ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu diserahkanlah surat dari Imam Syafi'i itu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Rabi', kau lihat enggak tulisan isinya itu, tulisannya Imam Syafi'i di dalam? Nazarta fihi? Faqultu la. Saya tidak berani buka suratnya Imam Syafi'i. Ini surat untuk kamu, wahai Imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengirim surat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Ya Aba Abdillah, faqal yudhkaru fihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Imam Syafi'i itu pernah didatangi Nabi dalam tidurnya. Pesannya Nabi kepada Imam Syafi'i, uktub ila Abi Abdillah faqra alaihi salam. Tulis surat kepada Abi Abdillah, sampaikan salam saya. Jadi ini Nabi yang datang kepada Imam Syafi'i dalam tidurnya Imam Syafi'i. Lalu berpesan, tulis surat, menyurat kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salam saya. Yang kedua, innaka satumtahan, sampaikan Imam Ahmad itu nanti akan diuji. Dia mendapatkan cobaan besar. Lalu kemudian sampai kepada ungkapan, sampai kepada satu tulisan, fala tujibuhum fayarfa'ullahu laka 'alaman ila yaumil qiyamah. Sabar saja, jangan terlalu direspon. Ya, sabar saja dengan ujian itu. Karena itu nanti menjadi penanda pada hari kiamat. Jadi dulu pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintahan ketika itu dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah yang agak berbeda, jauh berbeda dengan pandangan ahli sunnah yang dipahami oleh Ahmad bin Hanbal tentang Al-Quran. Jadi menurut pemahaman Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu dipaksa Ahmad bin Hanbal ikut pada pandangan itu. Menurut ahli sunnah bahwa kalam Allah itu menyatu dalam dirinya. Nah, sementara Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran itu adalah ciptaan. Nah, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian sampai di penjara. Ya, dan disiksa dalam penjara. Lalu kemudian Rasulullah berpesan dalam surat itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sampaikan dia akan mendapatkan ujian dan sabar. Ya, jangan dilayani, jangan direspon. Apa kemudian
Rabi'. Qala Rabi', faqultu lahu al-bishara ya Aba Abdillah. Ini justru berita gembira, ya, karena disupport oleh Nabi, ya, disupport oleh Nabi. Lalu kemudian dari baju yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia buka. Kemudian dia berkata, tolong sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i, ini oleh-olehnya. Jadi dia balas dengan bajunya. Jadi Imam Syafi'i mengirim surat, isinya bahwa didatangi oleh Nabi. Ini kalau ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, maka pasti itu mimpinya benar. Karena ada riwayat hadis, tidak mungkin Nabi dijelma oleh makhluk yang lain. Beda kalau ada orang mimpi lihat Tuhan, berarti mau bote-bote, ternyata wanita, mungkin yang lain-lain dilihat. Tapi kalau ada orang yang mimpi lihat Nabi, maka itu mimpinya benar. Dan ini yang mimpi ini bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i, ulama besar dan masih keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu ada cucunya Nabi. Mimpi didatangi oleh Rasulullah dengan memberi pesan. Nah, lalu kemudian karena begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal menerima surat itu, ini yang datang ini Nabi sebenarnya yang datang ini melalui suratnya Imam Syafi'i. Dia berikan fakhala'a ahada qamisihi, dia memberikan satu baju sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian sesampainya di Mesir, dia serahkan baju itu kepada Imam Syafi'i. Ini dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Baju ini saya mau jadikan sebagai berkah. Coba, saya mau jadikan sebagai berkah. Baju ini saya mau basahi, kemudian airnya saya mau jadikan sebagai bentuk keberkahan. Jadi barakahna wajuna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba antara guru dengan murid. Jadi karena melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Ahmad bin Hanbal, lalu bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sebenarnya hanya sekedar baju, tapi siapa yang punya baju itu? Yang punya baju itu bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Dia manusia yang luar biasa. Bukan bajunya sebenarnya, tapi yang punyanya itu. Itu kemudian apa kata? Walakin bulhu wadfa' ilayya al-ma la atabarraku bihi. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Nah, persis sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya kepada ayahnya melalui saudara-saudaranya. Jadi setelah Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang dulu menenggelamkannya di sumur, menjobloskannya di sumur, dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu buta karena kesedihannya, maka kata Nabi Yusuf, idhab bi qamisi hadha, kau pulang bawa ini bajuku, fa'alquhu fi wajhi abi, usap bajuku ini di matanya bapak, usapkan ini baju saya di matanya bapak, ya'ti basira, nanti bapak akan melihat ke Mesir, melihat matanya terbuka kembali dan bisa ke Mesir.
Apakah baju yang menyembuhkan? Bukan baju yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi siapa yang punya baju itu? Bukan orang biasa, orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini namanya barakana wa junnah. Ya, barakana wa junnah. Barakana wa junnah Nabi Yusuf. Nah, Imam Syafi'i juga melakukannya berdasarkan riwayat-riwayat referensi kitab-kitab fikih seperti Tabaqatus Syafi'iyah. Bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia rawat dengan baik. Dia jadikan sebagai wasilatut tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Ada lagi satu riwayat Tarikh Baghdad lil Baghdadi, Manaqib Abi Hanifah lil Imam Ahmad Al-Makki. Ini nasnya, teksnya seperti ini. Kana Sayyiduna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Tarikh Baghdad lil Baghdadi. Jadi ini referensinya jelas, dan buku-buku seperti ini buku mu'tabar, ya, bukan mengada-ada ini. Apa disebutkan? Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawm, yakni zairan. Saya kalau ada di kampungnya di mana Imam Abu Hanifah dikuburkan, maka saya berziarah ke makamnya, ke makam kuburnya Abi Hanifah hampir setiap hari. Fa idza aradtu li hajah sallaitu raka'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah Ta'ala al-haja indahu. Kalau saya ada hajat, maka saya salat 2 rakaat. Lalu kemudian saya berziarah ke makamnya dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping makamnya. Jadi bukan memohon meminta kepada kuburan, bukan. Karena meminta kepada kuburan itu satu perbuatan syirik. Hanya menjadikan sebagai bentuk kedekatan bahwa orang ini bukan orang biasa di mata Allah. Dia manusia yang luar biasa, menjadi penerus Nabi. Maka Imam Syafi'i melaksanakan terlebih dahulu sebelum berziarah salat 2 rakaat, lalu kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat-riwayat seperti ini banyak kita jumpai. Makanya ada beberapa penjelasan bahwa agar supaya orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, orang-orang seperti ini tidak hilang begitu saja, maka ada ulama yang menyatakan, dan itu berdasarkan sebuah riwayat juga, bahwa harus diberi penanda. Jadi orang-orang seperti ini ketika meninggal harus diberi penanda di makamnya, namanya kubbah, supaya tadi klop dengan hadisnya Nabi, fahuwa qaiduhum. Orang seperti ini tuh
menjadi pemimpin satu masyarakat. Jadi kalau ada misalnya makam, karena yang bersangkutan ini adalah ulama atau pejuangnya masyarakat itu, maka harus diberikan penanda. Tidak boleh disamakan dengan yang lain. Ini sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, sebagai pelajaran bagi masyarakatnya, orang belakangan, bahwa orang ini berjasa kepada agama, berjasa kepada umat, berjasa kepada bangsa. Itu boleh diberi penanda kubbah sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan, dan juga manfaatnya kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa imam-imam yang lainnya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa dalam kitab Mishkatul Masabih Syamsuddin Muhammad Al-Jazari, dalam satu kitab Al-Musamma bi Tashihil Masabih, apa kata beliau? Inni zurtu qabr al-imam Muslim bin Naisabur wa qara'tu ba'da sahihihi ala sabil tayammuni wa tabarruk inda qabrihi wa ra'aitu athar al-barakati wa raja' al-ijabah fi turbatihi. Jadi kuburnya Imam Muslim di Naisabur. Imam Muslim itu banyak meriwayatkan hadis, dan posisi hadis, akurasi hadisnya itu menempati urutan kedua setelah Imam Bukhari. Ya, setelah Imam Bukhari. Apa kata beliau? Saya kalau berziarah ke makamnya Imam Muslim, maka saya senang mempelajari atau membaca karangan-karangannya di sampingnya. Jadi kan berdasarkan tadi ayat tadi bahwa sebenarnya tidak mati, orang yang dalamnya itu bukan orang biasa, cuma pindah alamnya. Dan kalau kita misalnya dulu di situ baca kitab-kitabnya, apa salahnya kalau baca kitab-kitabnya di situ? Nah, ini kan tidak mati dia dalam, menyaksikan semuanya. Justru perpindahan alamnya orang-orang seperti ini, tatapannya itu semakin tajam. Tidak ada lagi sekat. Karena Al-Quran menyatakan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami lepaskan semua tirai yang bisa menghalangi pandangannya. Kita sekarang ini terhalangi Pak pandangan kita oleh mata yang menghalangi kita, karena mata ada keterbatasan. Tapi ketika mata itu sudah tidak ada, maka pandangannya bukan mata lagi seperti mata kita sekarang. Allah singkap itu, Allah buka itu tirai. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi inilah kalau kita pahami seperti ini, beda caranya orang berziarah ke makam Nabi dengan pemahaman seperti ini. Dengan orang yang berziarah ke makam Nabi, pemahamannya sudah tidak seperti itu. Mensakralkan ziarah ke makam Nabi, mensakralkan ziarah ke makam-makam para wali, berbeda dengan orang yang hanya datang ziarah begitu saja, hanya sekedar assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada bekas spiritual sebagaimana yang disebutkan para ulama-ulama ini.
Dan itulah maknanya berkah. Beda kalau orang yang tidak memahami berkah, hanya sekedar lewat begitu saja. Tapi orang yang pahami ayat-ayat seperti ini tadi, bahwa sebenarnya kita hadir di makam Rasulullah, kita hadir di makam-makam para wali, itu sesungguhnya disaksikan oleh orang dengan Rasulullah. Rasulullah saksikan. Para wali-wali itu menyaksikan, karena sesungguhnya mereka tidak meninggal. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi sesungguhnya mereka menikmati alamnya, menikmati kematiannya, dan mereka bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan itu menjadi pelajaran bagi orang yang datang berikutnya. Itu ayat-ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Nah, karena itu jamaah sekalian, memang perlu kita menempatkan diri kita ketika kita misalnya melakukan ziarah